kasih juga kepada Perdosi Cabang Medan yang mungkin ini undangan kedua untuk saya, Dok, untuk mengisi salah satu dari rangkaian online simposium mengenai manajemen nyeri. Baiklah, di sini saya diberikan tugas untuk menyampaikan tentang knee and common lower limb pain. Jadi di sini memang sebagaimana kita tahu bahwa nyeri lutut itu adalah kalau untuk rumah sakit kami merupakan kasus terbanyak kedua setelah low back pain yang kami tangani. Jadi memang sangat perlu kita tahu bagaimana penanganan yang benar terhadap nyeri lutut. Permasalahannya adalah di mana diagnosis itu bukan menjadi sesuatu yang primer. Jadi rata-rata kita hanya menuliskan OA, udah selesai terus pasien di treatment, tapi tidak ada hasil. Dan kita berpikir langsung, wah ini harus operasi. Padahal belum tentu. Ada banyak sekali modalitas treatment yang bisa kita lakukan pada pasien-pasien dengan nyeri lutut. Dan yang paling penting adalah bagaimana mendiagnosis dengan benar. Salah satu cara kita untuk mendiagnosis adalah dengan menggunakan ultrasound. Jadi, muskuloskeletal ultrasound, khususnya untuk lutut, itu sangat membantu kita dalam menegakkan diagnosis. Baiklah, mungkin untuk awal ada tentang epidemik terhadap nyeri lutut. Ini untuk di Amerika sendiri sangat-sangat banyak pasien dengan nyeri lutut, dan datanya yang mereka sampaikan di sini adalah tentang OA atau osteoartritis. Di tempat kita sendiri kasus nyeri lutut ini epidemiologinya sekitar 16% dari jumlah kasus nyeri yang datang atau berkunjung ke poliklinik neurologi. Prevalensi dari nyeri lutut ini cukup banyak, di mana dari seluruh penduduk dunia lebih dari 60%-nya dengan nyeri lutut. Jadi kalau dihitung kita ada berapa miliar, Cina aja tuh 5 miliar ya, apalagi yang lain. Berarti kan sangat banyak orang dengan nyeri lutut. Dan ternyata 10% dari individu yang berusia di atas 50 tahun adalah orang dengan keluhan nyeri lutut, tapi bukan karena OA. Jadi maaf tadi, kalau tadi di atas itu karena OA. Nah, untuk usia di atas 50 tahun itu ada keluhan painful knee. Painful knee artinya nyeri lutut, tapi belum tentu karena osteoartritis. Bisa karena injury ligamen, injury tendon, atau karena adanya permasalahan pada jaringan di sekitar lutut yang non sendi sifatnya. Nah, dari berbagai penelitian itu ada beberapa fakta yang harus kita lihat tentang nyeri lutut itu sendiri, di mana terjadi peningkatan cartilage loss pada pasien yang diobati dengan triamcinolone atau steroid, mungkin sekitar 2%. Artinya hati-hati sekali jika kita mengobati pasien dengan nyeri lutut, maka penggunaan steroid itu kalau penempatannya tidak tepat itu justru menyebabkan hilangnya sendi, hilangnya cartilage-nya. Jadi kita lihat sendiri bahwa peningkatan dari adanya cartilage loss pada tibia itu sekitar 1% selama 2 tahun ya, dan ada risiko untuk terjadinya total knee arthroplasty dalam jangka waktu 4 tahun. Ya, itu fakta yang harus kita tahu. Jadi hati-hati memang menggunakan steroid, harus dengan
restriksi yang jelas. Yang pertama, kita tidak boleh menggunakan steroid untuk injeksi intraartikular itu lebih dari 3 kali dalam setahun. Kemudian yang kedua, tidak boleh lebih dari 10 kali seumur hidup pada target yang sama. Kemudian yang ketiga, waktu kita memasukkan jarum ke dalam sendi intraartikular tadi, itu resiko kita melukai kartilago itu kalau tidak presisi mengerjakannya cukup tinggi, dok. Ya, jadi kalau dokter sudah mentok tulang, dokter geser itu masih terasa ada seret sedikit, dokter suntikan obat ada resistensi, itu dokter sudah di dalam cartilage. Dan artinya kita sudah menambah masalah baru kepada pasien, di mana jarum kita itu sebetulnya sudah menyebabkan semakin bertambah cepatnya kerusakan dari cartilage sendi lutut itu sendiri. Nah, itu yang saya makanya kadang kita itu disarankan lebih baik itu menggunakan ultrasound, di mana penyuntikannya pada suprapatellar pouch, itu aman, tidak ada cartilage yang akan tercederai di situ. Walaupun mungkin ada kemungkinan dokter mengenai jaringan lain, tapi dokter akan bisa reposisi segera karena ada panduan ultrasoundnya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan di sini dengan kenyataan bahwa adanya kemungkinan kehilangan dari cartilage knee joint ini. Dan jangan lupa bahwa banyak sekali kasus di mana pasien-pasien yang kita lakukan penyuntikan dari sendi lututnya itu asimptomatik. Nah, apakah pasien dengan kelainan pada gambaran radiografiknya itu tapi tidak ada keluhan harus kita obati? Nah, itu yang memang masih kalau buat saya sarankan mereka dengan hidup yang lebih baik, turunkan berat badan, aktivitas yang akan memperberat injurinya itu kita kurangi, ya. Ini adalah dua hal yang paling penting, dua strategi penting bagi kita dalam menata laksana nyeri lutut. Yang pertama, primary prevention, di mana kita harus berusaha seoptimal mungkin untuk mencegah terjadinya perkembangan dari kerusakan struktural, ya. Yang pertama, cepat-cepat untuk melakukan rekognisi terhadap kelainannya. Kelainan itu ada dua, ada clinical OA, ada struktural OA. Nah, clinical OA kita gunakan ACR kriteria, sedangkan struktural OA ya kita menggunakan pemeriksaan radiologi dan pemeriksaan ultrasound. Ya, jadi kalau kita melihat wah ini sudah ada permasalahan ini pada lututnya, maka tidak ada salahnya kita langsung menerapkan primary prevention ini supaya tidak berkembang menjadi lebih buruk proses degenerasi pada lututnya. Jadi, saya tuh ada pasien kadang-kadang, dok, dia bawa ibunya padahal, terus dia bertanya saja, dok ini lutut saya kok mulai nyeri-nyeri ya dok ya. Terus saya akan lihat, wah ini pasien berat badannya kelihatannya agak berlebih. Dan saya akan sarankan ibu itu beratnya harus turun, idealnya adalah sekian. Ibu olahraganya apa? Oh treadmill dok. Nah, kalau treadmill kita akan bilang, ayo ditukar saja dengan kegiatan lain yang tidak weight, yang tidak menyebabkan beban pada lutut yang dominan, yaitu dengan bersepeda, bisa dengan sepeda statis atau bisa dengan bersepeda keliling seperti Dr. Ricky ya. Kemudian Dr. Ricky itu kita lihat nanti 10 tahun lagi lah baguslah lutut Dr. Ricky atau lutut Dr. Yuneldi ya dok ya. Masya Allah. Untuk membuktikan bahwa bersepeda memang betul-betul bisa menghambat terjadinya degenerasi lutut. Amin. Ya Dr. Ricky. Amin. Saya tidak tahu, mungkin kalau terlalu over juga bisa menimbulkan injuri yang lain, mungkin bukan OA tapi injuri ligamen. Mudah-mudahan tidak ya Dr. Ricky ya. Yang penting sehat. Kemudian kedua,
dengan jadi klinikal. Jadi kalau pasien sudah mulai merasakan tidak nyaman pada lututnya, walaupun hilang-hilang timbul, itu kita sudah harus melakukan tindakan primary prevention kepada pasien. Turunkan berat badan, lihat aktivitas yang bisa akan memperberat proses degenerasi atau mempercepat proses degenerasinya, dan juga lifestyle-nya. Dia tidak boleh berlari naik turun tangga, ya kan dok ya, naik turun tangga dengan cara yang proper, ya, dengan good manner. Itu yang mungkin yang akan kita sarankan kepada pasien. Nah, kalau misalnya struktural sudah bermasalah tapi gejalanya masih ringan, itu kita sudah boleh memberikan obat-obatan yang sifatnya itu saya tidak setuju kalau dikatakan suplemen ya dok ya. Karena kalau ada perubahan yang terjadi dan bisa mencegah, bersifat prevensi dan juga ada efek secara langsung untuk nyerinya, maka obat-obatan tersebut tidak termasuk dalam suplemen. Contohnya juga pada kasus yang ringan grade 1 itu kita ada tempatnya untuk langsung memberikan injeksi hyaluronic acid. Itu saya kerjakan. Karena pada grade 3-4 itu sudah agak sulit. Ya tidak ada salahnya karena pada kondisi nyeri lutut dok, dengan kita lakukan screening yang cukup baik, menganamnesis kebiasaannya, lifestyle-nya, pekerjaannya, maka pada sebagian pasien saya menyarankan langsung dilakukan tindakan intervensi. Apakah itu menyuntikkan hyaluronic acid, bukan steroid ya dok ya, karena gejalanya masih minimal sebetulnya, dan pilihan steroid bila memang inflamasinya terlihat cukup signifikan, atau malah pada sebagian pasien saya menyarankan platelet plasma langsung supaya memang bisa menghambat regenerasinya. Jadi pilihannya adalah bisa hyaluronic acid atau PRP. Itu yang kami kerjakan di sini. Atau juga memberikan proloterapi. Justru di saat dia masih ringan dan kita lihat memang kemungkinan untuk terjadi proses perburukan itu bisa lebih cepat karena internal pasien sendiri, mungkin tidak ada salahnya kita kerjakan langsung intervensi menggunakan obat-obatan yang saya sebutkan tadi. Kemudian secondary prevention, ya, secondary prevention ini fokus pada early OA detection, ya. Itu waktu suruh ngatur kepada jadi pulang. Karena kelaparan jadi pulang dulu. Ini mau balik lagi Mbak habis makan. Ini diingatkan ke dokter lain ya. Bapak Ibu, mohon speakernya dimatikan, mic-nya dimatikan. Lagi ada presentasi. Ya, silakan Prof. Silakan Prof. Ya, secondary prevention ya. Jadi di sini early OA detection, ya. Artinya dikatakan bahwa kita diminta untuk melihat apakah sudah mulai ada. Jadi sebenarnya kalau yang primary tadi, kalau saya sih sebetulnya dengan gaya hidup tadi ya. Jadi yang secondary tadi ya dengan memberikan obat-obatan tertentu untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih lanjut, ya. Adanya perburukan dari lesi struktural itu harus kita cegah. Tapi early OA detection ini ada beberapa tools yang bisa kita gunakan, ya. Nah, ini adalah kondisi dari osteoartritis lutut, ya. Ini OA lutut ini itu menyebabkan disability secara global pada wanita khususnya, ya, dan juga menyebabkan penyebab disability ke-8 pada laki-laki. Ini memang banyak sekali pasien kita dengan nyeri lutut, dia nyeri, terjadi deformitas, berjalan lututnya tidak bisa lagi tidak bisa lagi fisiologis, harus agak sedikit ditekuk. Itu yang memang menjadi penyebab adanya global disability. Berjalan sudah tidak normal lagi. Makanya kembali saya katakan dalam penanganan nyeri lutut yang paling penting adalah yang slide sebelumnya ini, yaitu primary prevention. Jangan sampai terjadi perkembangan definite struktural OA ataupun definite clinical OA.
Kemudian bagaimana kita fokus pada early OA detection. Artinya pasien datang, dok lutut saya sakit tapi hilang-hilang timbul kok dok, kadang sakit, kadang enggak. Gimana? Oh enggak apa-apa Pak, tenang aja. Nah, tidak ada sedikit pun edukasi kita kepada pasien, bahkan mungkin kita perlu melakukan sedikit memberikan obat-obatan atau manajemen yang non medikamentosa juga harus disampaikan kepada pasien. Nah sayangnya memang rata-rata kan pasien itu baru ke dokter kalau sudah berat ya dok ya. Kalau masih hilang-hilang timbul dia tidak akan ke dokter. Termasuk kita sendiri. Ya kalau hari ini sakit tapi seminggu nggak sakit, mungkin kita memilih nggak usah dulu kita ke dokter. Nah disinilah mungkin peran dari kita ya yang bergerak di bidang nyeri mungkin mulai melakukan early detection ini. Misalnya seperti di poli-poli saraf kita mulai membagikan kuesioner. Saya jadi dapat ide nih gara-gara presentasi ini Dr. Ricky. Ide penelitian membagi kuesioner kepada seluruh mungkin pasien-pasien poli. Siap dok, Ya, mungkin siap siapa dok. tahu dia Bagus dok. sudah punya. Iya bagus ya dok ya. Early detection karena memang penting sekali. Tidak ada pasien yang kalau nyerinya masih ringan akan datang ke dokter, kayaknya nggak ada. Kita pun nggak ada. Saya yakin dokter Ricky sudah agak-agak sedikit nyeri lutut juga nggak akan bertanya ya, mungkin ada minum sebentar diclofenac 5 hari kan sembuh. Nah, Insyaallah. ya. Baiklah, artinya kita juga mulai berpikir, mungkin teman-teman dokter yang juga menonton di sini mulai berpikir untuk melakukan early detection dari OA ini. Supaya apa? Mudah kita mengobatinya dan pasien tidak jatuh ke dalam kondisi disability yang sifatnya permanen. Jadi semacam screening mungkin sebetulnya yang perlu kita lakukan. Setidaknya kita bisa menyampaikan, oh ibu punya resiko, nah ibu akan sebaiknya seperti ini gaya hidupnya dan lain-lain. Nah, ini adalah kondisi OA pada akibat olahraga atau sport. Dokter bisa lihat di sini bahwa tidak hanya faktor usia yang bisa menimbulkan adanya progresivitas dari nyeri lutut itu sendiri. Jadi di tabel ini low level of joint loading recreational swimming. Jadi swimming yang untuk bergembira ya, mungkin lebih ke kurang tepatnya melakukan gerak-gerakan berenang karena bagaimanapun tekanan ke lutut dari air itu juga tidak sedikit. Adanya stationary cycling, rowing or skiing. Ya ini yang sepeda statis itu low level of joint loading, tapi sebetulnya ini memang kita sarankan kepada pasien. Kenapa? Tujuannya untuk memperkuat otot-otot, ligamen dan tendon pendukung lututnya. Nah, jadi kalau kita lihat low level of joint loading ini boleh disarankan kepada pasien tai chi. Mungkin atau Yuneldi bisa tai chi, Dok. Kemudian low impact aerobik itu masih diperbolehkan, tapi kadang-kadang saya kalau sudah dengan mulai nyeri lutut, saya sarankan aerobiknya itu betul-betul yang dipilih yang betul-betul low impact. Kalau tidak tahu mana yang low impact, mana yang impact, mungkin tidak usah dikerjakan dulu. Walking juga low level of joint loading, water aerobic, recreational alpine dan skiing. Yang moderat ada bowling, ini mata udah umur 45, Dr. Ricky ngapain kacamata. Nggak kelihatan juga nih. Masih muda, Prof. Oh, kalau 45 masih muda. Kemudian high level of joint loading. Nah, ini yang harus kita sampaikan kepada pasien. Basketball, volleyball, handball, ya, competitive running, football, rugby, single tennis, squash, dan kompetitif ini ya, mendaki pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya high level of joint loading disarankan untuk tidak dikerjakan lagi pada pasien yang memang sudah kita identifikasi memiliki kemungkinan terjadinya early OA tadi. Sebaiknya mungkin dihindari setelah usia di atas 45 tahun, ya. Kita lihat ini adalah olahraga-olahraga yang sifatnya bisa menimbulkan progresivitas atau percepatan dari degenerasi sendi lutut yang dengan akibat terjadinya OA tadi, ya.
ada repetitive joint overloading dok di situ. Jadi sebetulnya hal yang tidak kita sadari adalah bahwa cedera dari lutut, dari apapun persendian ya, di bahu, itu di lutut, itu sebetulnya yang terbanyak bukan karena hanya faktor usia, tapi karena ada repetitive joint overloading. Misalnya pada nyeri bahu. Yang dimaksud dengan repetitive joint itu dokter mengambil barang di belakang, dokter nyetir mobil, kemudian ada tas taruhnya agak mungkin di bangku kedua, dokter ambil tuh berulang-ulang, itu adalah repetitive over joint loading. Kalau di lutut itu yang saya katakan tadi, ada gerakan-gerakan yang sifatnya moderat atau high level of joint loading itu terkerjakan dengan cara yang tidak benar dan juga tidak memperhatikan bahwa dokter punya faktor risiko, pasien-pasien punya faktor risiko. Dan frequent trauma to the joint. Misalnya ya, orang yang memang kegiatan sehari-harinya itu membuat sendi lututnya itu sering ditekuk dan kemudian ada overload juga di tekanan pada sendi lututnya. Misalnya yang penari yang profesional, kemudian dia sering mungkin pada posisi di mana atau pebalet ya, kemudian olahragawan juga itu termasuk contohnya yang sering melakukan overload atau beban tekanan yang lebih dari normal terhadap sendi lututnya. Kemudian ada juga, saya pada pemain, saya paling sering itu pasien saya itu yang cedera lutut itu kan pemain badminton. Ya, pemain badminton di mana memang mereka itu kan gerakan-gerakannya menyebabkan twisting pada sendi lututnya, mengambil bola-bola yang agak jauh untuk dijangkau, sehingga mereka harus secara mendadak menekuk lututnya karena refleksnya memang seperti itu akan membuat saya punya teman yang memang aktif sekali menjadi pemain badminton, itu saya juga OA-nya sendinya sudah lebih sempit pada usianya masih muda. Itu mungkin disebabkan karena adanya trauma yang repetitif terhadap lututnya atau mungkin hanya sekedar repetitive joint overloading. Ini adalah gambaran radiologi dari lutut ya, saya rasa kita semua sudah tahu ya, ini adalah gambaran OA. Kita bisa melihat di sini adanya osteofit ya, adanya penyempitan dari celah sendi karena degenerasi dari cartilage-nya ya. Ini juga menyebabkan terjadinya nyerinya, terjadi keluhan nyeri dan ada keterbatasan rentang gerak sendi itu sendiri. Nah, ini MRI pada nyeri lutut ya. Mungkin kalau saya pilihannya begini dok, saya akan memilih mengerjakan ultrasound musculoskeletal examination terlebih dahulu terhadap pasien dengan nyeri lutut, karena itu kan meminimalisir X-ray kalau mengerjakan ronsen, dan yang kedua ya biaya gitu. Biaya akan sangat murah karena pasien ke kita ada USG memang di ruangan praktek kita ya, kita USG kan gratis gitu. Tapi kita mendapatkan banyak sekali informasi tentang kondisi lututnya. Celah sendi kita bisa lihat, osteofit juga kelihatan, dan keuntungannya dibandingkan dengan ronsen adalah kita bisa melihat jaringan lunaknya. Dokter bisa lihat ligamen, dokter bisa lihat tendon, efusi di sekitarnya ya. Bahkan kalau misalnya ada tear ya, dokter bisa lihat. Jadi saya saran, kalau saya dok saat ini semua pasien nyeri lutut akan saya lakukan pemeriksaan ultrasound musculoskeletal examination. Itu sangat-sangat membantu. Jadi mungkin bagi teman-teman yang hadir di sini, bolehlah dok mulai sekarang itu menjadikan USG sebagai salah satu alat pemeriksaan wajib di prakteknya. Beli yang murah-murah dulu. Kalau lutut kelihatan kodok dengan USG harga 70 juta kelihatan dong. Tapi nanti pasti saya yakin dokter akan ingin meningkatkannya lebih high end lagi, karena sudah memang buat kita neurolog, kalau kita mengerjakan tindakan-tindakan, bukan tindakan dok, kalau dokter menangani pasien nyeri, itu sebetulnya ultrasound itu sudah seperti stetoskop buat kita. Ya dokter Yuneldi ya, dokter Kiking juga ya. Jadi istilahnya neurolog sudah harus berani meletakkan ultrasound di ruang praktek masing-masing
Jadi pasien nyeri itu kadang-kadang memang jangan terbatas kita mengatakan dia OA, bisa saja ada cedera ligamen, dan mendiagnosis kelainan lutut dengan ultrasound itu tidak sulit. Ya butuh waktu mungkin sekitar 2 menit menyelesaikan scanning, itu sudah banyak informasi yang kita dapatkan. Biasanya saya akan mengirim untuk ronsen, sudah jarang ya dok ya, biasanya dia sudah bawa ronsen sendiri tapi tetap saya USG. Tapi bila saya mencurigai ada kelainan lain yang sifatnya deep, itu saya akan kirim untuk MRI. Nah, dia itu misalnya PCL agak dalam, memang kelihatan posterior cruciate ligament bisa terlihat tapi kadang-kadang tidak jelas. Nah, itu kita kirim MRI. Tapi kalau sudah melihat tendon tear, ligamen MCL, medial collateral ligamenter, lateral collateral ligamenter, dokter bisa lihat dengan ultrasound dan tidak sulit asal kita berlatih. Gambaran dari ultrasoundnya ya, ada meniskus yang sudah terjadi bisa dikatakan udah protrusi atau ekstrusi mungkin ini ya. Kemudian ada ligamen yang sudah terdorong sehingga itu juga menjadi sumber nyeri, terjadi cedera dari ligamen medio collateral ligamennya. Ada osteofit juga di sini terlihat dengan jelas. Ya. Kita bisa lihat bagaimana femoral hyaline cartilage-nya, seberapa ketebalannya kita bisa ukur. Kemudian cairan juga bisa kita lihat di sini. Nah, kalau dengan X-ray kita tidak bisa melihat bagaimana kondisi dari jaringan lunak di sekitar joint sendi lututnya. Nah, ini adalah gambaran dari sinovitis pada sendi lutut. Sinovitis tidak akan terlihat dengan X-ray. Jadi banyak sekali kita lihat di sini ada suprapatellar sinovitis ya, dan kita lihat ada cairan juga di dalamnya. Kita lihat adanya proses peradangan dengan menghidupkan power Doppler. Makanya setiap pasien dengan nyeri lutut itu sangat-sangat disarankan kita lakukan evaluasi atau pemeriksaan menggunakan ultrasound. Nah, jadi biasanya setelah anamnesis, kemudian pasiennya kita periksa beberapa pemeriksaan yang rutin seperti rentang gerak sendi, ada tidaknya krepitasi, drawer test, atau lakukan pemeriksaan untuk melihat laksiti dari ligamen dan tendon itu. Setelah itu baru kita lakukan pemeriksaan ultrasoundnya. Banyak informasi yang kita dapatkan. Nah, ini juga cartilage ya. Ini adalah gambaran cartilage-nya pada sendi lutut. Ini adalah bagian dari trochlea yang kita bisa ukur dok, ketebalannya yang biasanya normalnya itu di atas 2 mili ya. Kalau kurang dari 1,5 berarti sudah ada proses degenerasi pada cartilage-nya, sudah tipis dari nilai normalnya, sudah lebih tipis. Ini adalah parameter yang sangat penting untuk mendeteksi onset dan progresi dari OA itu sendiri. Kita kerjakan, kita lihat, wah ini sudah sangat tipis ini cartilage-nya itu. Berarti memang sudah lama terjadi dan terjadi progresivitas dari OA-nya itu sendiri. Ya. Jadi kalau kita periksa di bagian tengah dari femoral condyle cartilage-nya, ya, maka kita bisa juga mengetahui awal atau early ini OA. Ya, di mana terjadi ada korelasinya dengan terjadinya narrowing dari tibiofemoral joint pada pemeriksaan X-ray. Artinya banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan dengan memeriksa cartilage dari sendi lututnya. Ya, yang pertama tadi morfologinya, kemudian sinovitisnya, ada peradangan. Yang ketiga, bagaimana kondisi dari cartilage-nya. Biasanya kalau pada workshop maka saya akan ajarkan bagaimana urut-urutan pemeriksaan USG dari sendi lutut. Ini adalah gambaran ultrasound untuk melihat meniskus. Meniskus karena saya tidak punya penunjuk di sini, mungkin masukkan kepada tim webinar Jam, mungkin dibuat tambahan fitur untuk
membuat pointer atau apa gitu. Jadi waktu kita menerangkan gambar, presentan tahu mana yang kita maksudkan. Yang gambar segitiga di bagian bawah ini tulisannya M itu meniskus, itu adalah pada kondisi yang mengalami ekstrusi. Ini saya besarkan ya. Ekstrusi meniskus sudah menjadi masalah. Nah, ini dalam keadaan yang normal. Normalnya meniskus terletak hampir sejajar dengan dari pinggir dari tibia dan femurnya. Dan ligamen terletak pas di atas dari meniskus dalam posisi yang juga sejajar. Kalau pada slide yang di bawah ini kita lihat sudah terdorong MCL-nya, medial kolateral ligamennya terdorong. Nah, ini juga menjadi sumber nyeri karena terjadi tear atau mungkin cedera yang sifatnya karena peregangan. Ya, meniscal injury itu sering pada atlet, ya. Kemudian pada orang lanjut usia juga ya, kalau sudah terjadi penipisan dari cartilage-nya, maka meniskus biasanya akan ikut mengalami ekstrusi. Nah, dikatakan bahwa bila terjadi medial meniscal extrusion itu lebih baik dengan X-ray and is related to medial knee pain. Tapi kalau saya kok, ini karena 2005 ya dok ya, kalau saya sebetulnya saat ini lebih jelas dilihat dengan ultrasound ya. Nah, caranya kalau dokter ingin memastikan ini nyeri, sering dokter kasih obat, bahkan dokter sudah suntik intraartikular, kok pasien masih mengeluh, kita akan tanyakan, Bu, nyerinya tunjuk di mana? Nah, pasien akan menunjuk di bagian medial dari lututnya. Ya. Lateral adalah LCL, lateral meniskus lateral. Medial lutut itu paling sering menjadi sumber nyeri yang lupa ditangani, dok. Jadi kita intraartikular, kalau sudah ada cedera ligamen, sudah ada ekstrusi meniskus, tidak akan membaik kalau hanya dilakukan injeksi intraartikular. Biasanya kita akan treatment juga dengan proloterapi terhadap medial kolateral ligamen dan meniskusnya, itu dapat sangat baik hasilnya. Ya dokter, kalau pasien dengan nyeri lutut, saya sarankan selain memeriksa intraartikularnya, periksa MCL-nya. Hanya dua itu saja yang menjadi pain generator utama pada pasien dengan nyeri lutut, yaitu intraartikularnya sendiri, dan kedua adalah MCL-nya. Jadi pasien dengan OA, dua itu dokter perhatikan. Biasanya saya akan menyuntik di kedua tempat tersebut kalau tidak berhasil dengan terapi medikamentosa. Tapi MCL tidak boleh disuntik dengan steroid. Dia hanya boleh disuntik dengan dextrose atau dengan PRP atau regenerative medicine agent lainnya. Nah, ya, ini gambaran osteofit pada sendi lutut. Ya, dokter bisa lihat ini ada irregularity di sini ya dok ya. Nah, itu menunjukkan adanya osteofit. Jadi kita tidak perlu X-ray untuk melihat osteofit, cukup dengan ultrasound cepat, murah, dan tidak ada efek radiasi sama sekali. Di sini dikatakan justru osteofit itu lebih sensitif terlihat dengan ultrasound dibandingkan X-ray. Ya. Bahkan pada early dari OA juga sudah terlihat adanya gambaran osteofit tadi. Nah, ini Becker cyst itu gampang melihatnya. Kita periksa dari posterior, kita lihat adanya kista dengan berisi cairan, itu adalah Becker cyst. Nah, selesai tentang evaluasi lutut ya dok ya, saya hanya menyampaikan dua tadi. Mungkin waktu tidak banyak, tapi cukup untuk dokter, cukup banyak membantu pasien dan dokter berpraktek. Mengenali bagaimana cartilage, mengenali bagaimana kondisi suprapatellar bursanya, mengenali bagaimana kondisi meniskusnya, baik lateral maupun medial, walaupun yang tersering adalah yang bagian medial, itu sudah sangat membantu kita untuk membantu pasien-pasien dengan nyeri lutut. Yang kedua yang saya sampaikan tentang ankle, foot ya dok. Ada 3 kelainan yang terjadi pada sendi, pada ankle dan foot, karena tugas saya kan utamanya di lutut, tapi juga saya diminta untuk menjelaskan sedikit tentang
bagian kaki. Yang pertama, injury pada anterior talofibular ligament. Ini bisa dideteksi dengan ultrasound dan MRI. Adanya perennial tendon injury dan subluxasi, ada Achilles tendon injury, plantar fasciopati dan fibromatosis, serta Morton neuroma. Tapi yang sering kita jumpai sebetulnya yang dua nomor di bawah ini. Plantar fasciopati atau plantar fasciitis dan Morton neuroma. Nah, ini gambaran plantar fasciitis, Dok. Bisa dokter lihat di sini. Most common cause of heel pain. Saya melihat, Dok, akhir-akhir ini heel pain itu pasien yang nomor 3, kalau yang perlu saya intervensi mungkin yang pertama LBP, nomor 2 lutut, nomor 3 bahu, nomor 4 trigger finger, yang kelima plantar fasciitis. Jadi 5 besar jenis kasus yang sering kita tangani dan mengerjakan intervensi itu adalah LBP, lutut, bahu, trigger finger, dan plantar fasciitis. Yang lain malah lebih jarang. Keluhannya biasanya muncul pada pagi hari ya, saat bangun pasien menginjakkan kaki pertama kali, waktu turun tempat tidur tuh merasakan nyeri, kemudian dia akan berkurang dengan berjalan. Biasanya pada posterior portion of fascia ya. Nah, diagnosis selain dengan anamnesis, terus kita lakukan pemeriksaan fisik dengan menekan di bagian tumitnya itu terasa nyeri, maka USG juga sangat membantu, Dok. Kita akan jumpai facial thickening, jadi ada penebalan dari fascianya. Ini kan ada fascia, kelihatan sekali. Kalau USG-nya high end atau cukup tinggi, di atas 12, dokter akan lihat ini berapa tebalnya fascia dari plantar fascia tadi. Ada hypoechogenosity karena peradangan, cedera, kemudian loss of fibrillal pattern, ya. Kemudian di mana terjadi juga kekaburan dari pinggir dari fascia itu sendiri. Kalau efusi itu agak jarang. Yang sering saya jumpai adalah adanya hypoechogenosity dan hilangnya struktur atau gambaran fibrilar dari fascia itu sendiri. Itu menunjukkan sebagai suatu plantar fasciitis. Bahkan itu ketebalannya kalau ada udem ya lebih dari 5 mm menyatakan adanya fasciitis. Jadi kita ukur di sini. Biasanya saya melihat itu memang sudah hipoechoik sekali dan cukup luas hipoechoiknya, itu menunjukkan juga adanya plantar fasciitis. Ya, adanya hiperemi saat kita hidupkan Doppler. Jadi pada pasien dengan nyeri itu USG selain melihat sumbernya, mengetahui tidak peradangannya dan menentukan lokasinya. Artinya calcaneal spur is the effect rather than the cause. Nah, ini yang kebalik, Dok. Saya melihat ada semacam, mohon maaf mungkin mispersepsi berjamaah ya, seolah-olah spur yang menyebabkan nyeri tumit. Sebetulnya kebalik, justru plantar fasciitis yang menyebabkan munculnya spur. Jadi calcaneal spur is the effect rather than the cause. Jadi kalau dokter biarkan plantar fasciitisnya nggak diterapi dengan baik, maka akan muncul spur nanti di situ. Jadi bukan spurnya yang menimbulkan nyeri, tapi justru nyerinya akibat adanya plantar fasciitis, kemudian muncul terjadilah spur. Nah, Morton neuroma ini beberapa kali saya temukan, biasanya pasiennya begini, Dok. Kadang-kadang, Dok, kenapa ya kalau ditekan sedikit saya kayak kesetrum? Dok, kenapa ya kalau saya tekan di bagian ini kok nyerinya itu kayak seperti itu, karena malah nyeri sekali. Dokter mencurigai itu sebagai Morton neuroma yang menekan sarafnya. Dokter bisa kerjakan pemeriksaan ultrasound musculoskeletal examination untuk pasien dengan Morton neuroma ini karena kemampuan deteksinya sampai 85%. Tapi memang harus menggunakan USG yang mungkin minimal 12 MHz. Kita akan jumpai lesi kecil ya, sekitar 5 mm atau kurang. Sehingga kalau itu kurang, kalau kita menemukan lesinya hanya di bawah 5 mm itu agak susah dengan ultrasound. Mungkin dengan frekuensi sampai 18 dokter bisa temukan itu. Adanya cairan ya. Nah, seperti saya katakan tadi, pressure itu may help to assess the dorsal component of the mass. Jadi Morton neuroma itu bisa kita
diagnosis dengan melakukan palpasi, kemudian melihat sensasi yang muncul, dan kita lakukan identifikasi dengan ultrasound. MRI itu sekitar 87% sensitivitasnya dan 100% spesifisitasnya dalam mendiagnosis nyeri tumit tadi. Tapi jarang kita sampai meng-MRI pasien dengan nyeri telapak kaki karena sebetulnya USG sudah sangat membantu. Ini gambaran USG pada mortoneuroma ya. Ada ini dok, pasien mengeluh di sela-sela jarinya nyeri, kadang kalau kena sepatu kok nyerinya lebih, kadang kalau dia menginjakkan bagian depan kakinya kok nyerinya agak seperti kesetrum karena memang namanya neuroma ya dok ya. Ada nyeri yang cukup mengganggu buat pasiennya. Ya, itu saja mungkin Dr. Riki yang saya sampaikan dalam sharing ilmu pada siang hari ini. Atas perhatian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.